Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali berkumpul dalam ibadah streaming Pelkat PKB Kamis 15 Juli 2021. Sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini, saya undang Bapak-Bapak bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars Pelkat PKB. Ajakan beribadah. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian Gita Bakti 203A bait 1 dan 2, Kupuji kuasa Tuhanku. Kita masuk dalam doa pembukaan. Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di tengah situasi pandemi saat ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah lewat streaming ibadah malam persekutuan kaum Bapa malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan, kami mohon biar kiranya Engkau dengan kuasa Roh Kudus berkati kami, berkati hati masing-masing kami,
agar hati kami siap untuk menerima firman yang akan disampaikan nanti. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Tuhan, beracaralah bagi kami dalam ibadah malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya ibadah malam hari ini hanya berjalan hanya oleh kehendak dan kasih-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pujian, kita baca silih ganti. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Silakan duduk Bapak-bapak. Kita angkat pujian, nyanyian Gita Bakti 53, inilah saatnya bagi kita. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu Kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Gimana kabar kita? Salam sejahtera ya untuk kita semua. Malam hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan dalam ibadah Pelkat PKB. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 31 dan 32. Matius pasal 13 ayat 31 dan 32. Bila sudah menemukannya, Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena sebagai bapak-bapak kami diberikan kesempatan untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, masukilah hati batin kami, sehingga ketika kami memahami akan kebenaran firman-Mu, kami bersedia melakukannya. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak, saya undang kita berdiri. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32, demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu,
lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan tentang biji sesawi ini? Seringkali benih ini kita berpikir tentang sawi yang ada di Indonesia. Tetapi sebenarnya biji sesawi ini atau pohon sesawi ini berbeda. Bukan sama seperti yang di Indonesia. Untuk itu saya tampilkan gambar. Mungkin Bapak Ibu, Bapak-Bapak bisa lihat biji sesawi yang dimaksud. Dia menjadi pohon sesawi, bijinya kecil sekali. Dan justru dari biji yang kecil itu bisa menjadi pohon yang besar. Mari kita lihat biji sesawi dan pohon sesawi. Oke, kalau sudah nyimak, mari kita kembali ke firman Tuhan pada malam hari ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak-bapak yang terkasih, saya mau katakan bahwa pada umumnya kita tidak suka sesuatu yang kecil. Kita anggap bahwa kecil itu tidak berarti. Kecil itu sesuatu yang akan dianggap remeh. Dan kita tidak suka merasa kecil. Karena besar itu yang mampu menggertak orang. Misalnya Goliat menggertak Daud yang kecil. Dan kita membandingkan bahwa kecil itu tidak baik. Padahal saudara-saudara, sebenarnya Yesus mau mengungkapkan dalam perumpamaan ini bahwa kecil itu juga berguna. Bahkan Yesus mengungkapkan bahwa kecil, kamu yang terkecil, bahkan dia katakan pada Mika 5 ayat 1, bangsa yang terkecil, tetapi dari dalamnya ada Kristus. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita menganggap bahwa saya ini kecil, saya ini hanya bisa buat ini, saya ini tidak berarti. Tidak. Persoalannya sekarang kita meletakkan segala yang keterbatasan kita ini di siapa. Kalau kita meletakkannya di kekhawatiran kita meletakkannya di uang kita meletakkannya di tempat-tempat yang kita anggap bahwa di sana akan membesarkan kita, maka kita akan kecewa. Tetapi ketika kita yang kecil ini tidak berarti ada di tangan pengasihan Tuhan, maka kita akan berarti. Dan saudara, ini yang diungkapkan Yesus tentang biji sesawi. Biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil. Ukurannya itu 1 mm, seukuran jarum pentul, kepalanya jarum pentul itu. Lalu biji yang kecil ini ternyata bisa menjadi pohon, bahkan burung-burung membuat sarang di pohon itu. Berarti yang kecil, yang dianggap tidak berarti, bila dia bertumbuh terus maka dia akan menjadi besar.
Dan pertumbuhan itu ada di dalam tangan Tuhan. Yesus mengungkapkan bahwa hal kerajaan sorga seperti itu. Tadinya tidak dianggap orang, tadinya tidak diperdulikan orang. Bukankah Yesus juga tidak dipedulikan orang? Padahal di dalam dia adalah juru selamat. Lalu ayat ini kalau kita baca terus satu perikop ini dari ayat 31 sampai 35, maka kita akan melihat Yesus juga mengungkapkan tentang ragi. Ragi itu sesuatu yang sering dipakai para ibu-ibu, bahkan bapak-bapak yang hobi buat kue. Ragi itu sedikit, tetapi ketika kita memasukkannya di dalam tepung, lalu kita buat adonan, ragi itu dicampur, dia akan membuat besar adonan itu. Dan roti itu menjadi sangat enak. Lalu ayat 34 sampai 35, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan ini? Yesus mau mengatakan hal kerajaan sorga seperti itu. Kecil, tetapi dia berpengaruh, dia mengkamirkan adonan itu. Dan orang-orang yang di dalamnya, yang menjadi alatnya, akan sampai ke ujung dunia untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita lihat biji sesawi yang kecil itu melambangkan pemberitaan Injil bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, Kristus telah dikubur, Kristus telah bangkit. Lalu umatnya, para rasul memberitakannya, dan kerajaan yang kecil itu menjadi besar karena semua orang membuka diri untuk menerima kerajaan Kristus. Dan saudara-saudara yang terkasih, dikatakan sampai ke ujung bumi, Yesus mau mengungkapkan perumpamaan ini. Jadi biji sesawi yang kecil itu dia bisa menjadi besar. Bahkan dia katakan apa? Imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Itu maksudnya seperti apa? Apakah iman kita tidak sebesar biji sesawi atau belum sebesar biji sesawi? Tidak. Tetapi Yesus mau mengatakan iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, iman yang mempercayakan segala sesuatu di dalam Tuhan, dan Tuhan bisa membuat besar sehingga gunung bisa dipindah, persoalan-persoalan kehidupan kita boleh menjauh daripada kita karena kita percaya dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dari perumpamaan ini mari kita belajar. Sesuatu yang dimulai dari hal-hal yang kecil, sederhana, Tuhan sanggup membuat besar. Persoalannya sekarang, apakah kita mau bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak? Kalau kita fokus hanya pada bentuk kita yang kecil, yang tidak berarti, jumlah kita yang begitu-begitu saja, ya kita tetap kecil. Jumlah PKB yang hadir itu-itu saja, orangnya itu-itu saja. Jangan pernah berhenti untuk beriman kepada Kristus. Karena dari kecil, dari jumlah yang kecil, Tuhan sanggup untuk menyatakan kebesaran. Dari kelompok 12, murid-murid Tuhan Yesus, firman Tuhan itu sampai ke ujung bumi, sampai Indonesia, sampai memberikan kekuatan bagi semua orang. Jadi jumlah yang kecil bukan alasan, bentuk yang kecil bukan alasan. Karena Daud yang kecil sanggup mengalahkan Goliat, bahkan menjadi raja di Israel. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, sesuatu yang kecil mampu mengubah di sekitar kita. Saudara, ketika kita yang kecil ini terus melakukan yang baik, kita yang merasa tidak berarti ini, tetapi konsisten melakukan yang baik, maka kita akan mempengaruhi semua orang. Saudara, persoalannya apakah kita terus mau bekerja dengan benar atau tidak? Kalau kita mau bekerja dengan jujur lalu kita lihat orang lain tidak jujur, kita berhenti, ya sudah selesai.
Tetapi ketika kita terus mau jujur, kita terus konsisten, sekalipun tidak ada yang jujur, kita terus. Dan apa yang kita lakukan itu, Tuhan hitung sebagai kebenaran dan semua orang mau berlaku jujur. Dan saudara, iman sebesar biji sesawi ini adalah bukan kecilnya, tetapi kau beriman kepada siapa? Saudara-saudara yang terkasih, ketika saudara beriman kepada Yesus Kristus, saudara harus percaya bahwa Dia sanggup untuk merubah yang kecil menjadi besar. Dia sanggup untuk memberikan kekuatan bagi kita. Dia sanggup untuk membuat kita berpengaruh. Mari kita sebagai bapak-bapak, kita harus terus beriman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kita yang merasa kecil ini masuk di dalam Tuhan yang besar dan kita menjadi besar. Saudara-saudara yang terkasih, kadang kita tidak belajar dari biji sesawi. Saya mau katakan, mari belajar dari biji sesawi, dari perumpamaan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, berimanlah kepada Tuhan yang besar. Mintalah hal-hal besar kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengerti. Yang kedua, dunia ini penuh dengan kesombongan karena kebesarannya. Tuhan mau supaya kita yang kecil mampu untuk berpengaruh. Saya kasih contoh yang ekstrim. Dunia penuh dengan kesombongan, kena virus yang kecil itu saja, kacau semuanya. Apalagi Tuhan kita. Ketika kita takluk pada kebesaran dunia ini, maka kita melupakan akan kuasa Tuhan. Dia sanggup, Dia bisa untuk menolong kita yang sedang terpapar, yang sedang tidak berdaya, yang sedang berada dalam tekanan-tekanan kehidupan ini. Tetap percaya, dari yang kecil dan bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan lihat akan kuasa Tuhan. Lalu jangan hanya memikir atau berpikir dari cara berpikir kita. Masa sih benih yang kecil itu kok bisa jadi besar? Masa sih kita pakai rasio kita gitu ya? Jangan. Pakailah pikiran Tuhan. Lihat, 5 roti 2 ikan bisa diberi makan kepada 5.000 orang. Lihat, Goliat punya senjata perang yang hebat. Tapi hanya dengan batu kali Goliat jatuh. Jadi jangan pakai pikiran kita, pakailah pikiran Tuhan bahwa Dia bisa, Dia sanggup, Dia menyatakan kuasanya atas kita. Lalu iman yang kecil terus bertumbuh bersabar di dalam Tuhan, maka kita akan besar. Kita akan bisa berhadapan dengan situasi apapun karena kita percaya kepada Kristus. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru, penghiburan baru bagi kita bahwa kita ada di dalam tangannya, maka kita yang kecil akan menjadi besar. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 240 bait 1 dan 3. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib. Sungguhlah Allah bagi umat yang
Kita satukan hati, kita berdoa. Masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang lagi menaikkan syukur terima kasih untuk kesempatan kami mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menerangi jalan hidup kami dan kami tetap percaya di dalam ketakberdayaan kami, keterbatasan kami, ketidakmampuan kami. Engkau adalah sumber kekuatan yang sanggup melipat gandakan sehingga menjadi besar, berarti dan bermakna. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Marilah Tuhan Engkau berbelas kasihan atas kami, sehingga bangsa ini boleh pulih dari virus corona dan semua boleh divaksinasi dan mereka semua juga boleh kembali melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa terus tak putus-putus, berdoa untuk semua jemaat GPIB Rene yang berjuang karena COVID, karena dampak dari COVID-19 ini, tekanan ekonomi, masalah rumah tangga. Mari Tuhan, Engkau adalah Bapa yang paling baik, yang paling mengerti, yang dapat memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan PLKAT PKB, Jemaat GPIB Rene, para pengurus, bila kesatuan hati dan kerjasama yang baik. Kami mengucap syukur kami boleh masuk dalam ulang tahun PLKAT PKB. Engkau juga berkati kepengurusan PLKAT PKB yang ada di GPIB Rene. Biarlah kami semangat, jangan biarkan kami berputus asa, tetapi dengan jumlah yang sedikit, kami percaya Tuhan sanggup untuk melipat gandakan. Peran kami sebagai ayah, sebagai imam, sebagai pekerja, kami juga yang sudah berada dalam masa pensiun, kami yang sedang bekerja di laut, kami yang sedang berjuang berhadapan juga dengan masalah-masalah COVID-19, ombak yang besar, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sebagai bapak-bapak. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang membuka tingkap langit, menyatakan berkat atas keluarga kami masing-masing. Anak-anak yang membutuhkan figur seorang ayah yang bertanggung jawab, biarlah itu ada pada diri kami. Dan Engkau berkati orang muda kami, masa depan anak-anak kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan, Engkau juga mau memberkati pekerjaan kami, sesederhana apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya berkenan kepadamu. Karena ketika Tuhan hadir, maka yang sederhana akan menjadi istimewa dan Tuhan menyatakan segala mujizat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bapak-bapak yang sedang sakit, jamalah mereka yang isoman di rumah, mereka yang juga berada di ruangan-ruangan sempit untuk isolasi. Tuhan juga mau tolong, beri semangat dan kekuatan atas mereka semua. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga memohon kepadamu, Engkau juga mau memberkati Jemaat GPIB Rene secara keseluruhan. Kasihanilah Tuhan, bukan saja kami tetapi semua gereja-gereja di muka bumi yang berhadapan dengan dampak COVID-19 ini. Selamatkan kami semua. Kami juga satukan hati, kami mau berdoa untuk para medis. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berpartisipasi, bersedia memberi diri untuk pelayanan-pelayanan kematian. Mereka yang mengantar jenazah, mereka yang menggali kuburan. Tuhan, ada ribuan, ratusan orang yang meninggal. Biarlah mereka juga kuat, mereka juga dimampukan, mereka juga berimankan Tuhan Yesus. Pekerjaan mereka mungkin dianggap sederhana, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, pelayanan, roh kasih di dalamnya, sehingga apa yang mereka lakukan berkenan kepada Tuhan. Pemerintah yang menangani hal ini, Tuhan sendiri mau tolong sehingga kami sebagai warga Indonesia tetap menjaga protokol kesehatan. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Biarlah kami mencintai negara ini, mendoakan, dan kami percaya para pemimpin kami ada dalam genggaman dan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskan kami dan perbarulah hidup kami, sehingga kami tetap memuji dan besarkan nama-Mu di tengah situasi berat ini.
Berkatilah Inforkom GPB Rene, berkatilah juga pemandu lagu, berkatilah juga operator multimedia, berkatilah semua yang berpartisipasi untuk kelancaran ibadah. Tuhan juga tambah-tambahkan segala yang baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah diri kami. Kami serahkan semuanya kepadamu dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Termasuk dalam pengucapan syukur, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Matius 5 ayat 24 yang menyatakan, "Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian nyanyian Gita Bakti 83 bait 1 dan 2, marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Mari Bapak-bapak kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala hal baik yang kami terima dari Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di tengah situasi seperti ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan serta menerima berkat lewat firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan syukur kami ini. Pakailah ya Tuhan, agar persembahan ini bisa berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah majelis umat Tuhan yang mengelola persembahan ini, agar semuanya dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur dan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak, kita tetap berdiri. Marilah kita masuk dalam amanat pengutusan. Kita akan kembali dalam keseharian kita. Biarlah kita tetap menjadi bapak-bapak sebagai pelaku-pelaku firman pada saat ini.
Mari naikkan pujian pengutusan dari Gita Bhakti 116 bait 1 dan 2. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian mulai dari sekarang ini, kekal sampai selama-lamanya.